Penyihir Jenius. Bab 301. Dimensi roh yang jatuh, perkemahan sementara. Golem-golem yang awalnya ditempatkan di dalam kamp dipindahkan keluar kamp untuk berpatroli di sekitar kamp. Adapun kamp tersebut, telah diubah menjadi tempat latihan gravitasi. Tanah ditutupi dengan pola-pola misterius dan rumit, saling terjalin dan bersilangan. Udara juga sedikit terdistorsi dengan kerutan, menunjukkan betapa tingginya gravitasi di dalamnya. Bahkan golem tertinggi pun hampir tidak bisa bergerak begitu memasuki perkemahan. Bangunan biasa sama sekali tidak mampu menahan gravitasi yang begitu mengerikan. Semua bangunan di kamp tersebut telah dihancurkan, hanya menyisakan ruang kosong. Sunan duduk bersila di tanah terbuka di tengah perkemahan, matanya terpejam, berkonsentrasi untuk memahami hukum gravitasi sambil menahan gravitasi yang luar biasa. Hampir 700 tahun telah berlalu sejak berakhirnya perang saudara penyihir, dan dia hampir sepenuhnya mencurahkan dirinya untuk memahami hukum gravitasi. Selain sesekali kembali ke benua Starlight untuk mensintesis beberapa sumber daya, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di alam roh yang jatuh. Dengan dedikasi sepenuh hati pada kultivasi, pemahamannya tentang hukum gravitasi juga berkembang pesat. Kita telah mencapai tahap akhir. Saat siang dan malam bergantian, dan setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh Sunan tiba-tiba sedikit bergetar. Sebuah gelombang aneh tiba-tiba menyebar dengan cepat ke segala arah darinya. Kemanapun gelombang itu lewat, kerutan dan distorsi di ruang hampa menghilang seketika, dan gravitasi yang semula sangat berat lenyap begitu saja. Di sekitar perkemahan, para golem yang sedang berpatroli tiba-tiba terhuyung dan tanpa sadar terlempar dari tanah. Namun tak lama kemudian, fluktuasi aneh itu tiba-tiba menghilang, dan golem itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ia menggelengkan kepalanya, dan melihat bahwa tidak ada perintah yang datang dari pusat perkemahan, ia melanjutkan patrolinya sendiri. Di tengah perkemahan, Sunan membuka matanya, tatapannya dipenuhi dengan ekstasi yang tak tersian-siankan. Akhirnya dapat juga. Butuh lebih dari 800 tahun untuk akhirnya menguasai hukum gravitasi. Jika dia mau, dia bisa naik ke level penyihir roh sejati kapan saja, mencapai alam yang diimpikan oleh banyak penyihir. Tentu saja, Jiangsu Selatan tidak akan melakukan itu. Tujuannya bukan sekadar untuk menjadi penyihir roh sejati. Setelah sekian lama, Sunan menenangkan kegembiraan batinnya dan memfokuskan pikirannya untuk merasakan hukum gravitasi yang berada di bawah kendalinya. Memahami hukum dan menguasai hukum adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama hanya dapat merasakan hukum-hukum yang relevan dan memiliki pemahaman tentangnya, tetapi tidak dapat mengendalikan kekuatan hukum-hukum tersebut. Paling-paling, kekuatan mantra yang relevan akan meningkat. Namun, yang terakhir ini benar-benar memahami esensi hukum-hukum tersebut dan mampu memanipulasi kekuatannya sampai batas tertentu. Dapat dikatakan bahwa perbedaan antara Sunan dan penyihir roh sejati adalah bahwa dia belum mengambil langkah terobosan tersebut dan memiliki relatif sedikit hukum kekuatan yang dapat dia kendalikan. Keduanya dapat dikatakan berada pada level yang sama, hanya berbeda dalam skala kekuatan mereka. Sederhananya, ini seperti selangkah lebih dekat ke alam spiritual sejati. Seorang penyihir tingkat 3 biasa mungkin bahkan tidak akan bertahan satu pertukaran pun melawan Sunan sekarang. Sambil menarik napas dalam-dalam, pikiran Sunan berpacu, dan gravitasi di sekitarnya tiba-tiba meningkat dengan cepat, berlipat ganda ratusan kali dalam sekejap. Area perkemahan asli, yang mengeras seperti besi karena berabad-abad di bawah pengaruh gravitasi yang kuat, tiba-tiba retak akibat peningkatan gravitasi yang pesat, memperlihatkan celah-celah besar seperti jaring laba-laba. Seolah-olah kepalan tangan raksasa tak terlihat telah turun dari langit, menghantamkan kawah besar ke permukaan kamp. Sesaat kemudian, gravitasi yang sangat berat, seberat jurang gunung, tiba-tiba lenyap begitu saja, dan puing-puing di tanah melayang ke atas seolah-olah kehilangan gravitasinya, tetap melayang di udara. Melihat itu, Sunan mengangguk puas. Peningkatan dan penurunan gravitasi mungkin tampak biasa saja, tetapi memiliki nilai praktis yang sangat tinggi. Jika digunakan dengan baik dalam pertempuran, hal itu dapat memainkan peran penting. Selain itu, penerapan hukum gravitasi bukan hanya soal menambah atau mengurangi gravitasi. Sunan menjentikkan jarinya, dan riak tak terlihat melesat keluar, mengenai sebuah bukit kecil yang berjarak 1 kilometer. Seketika, terdengar suara dentuman keras, dan bukit itu hancur berkeping-keping seolah-olah dihantam bola meriam. Segera setelah itu, lipatan dan puntiran besar tiba-tiba muncul di ruang kosong, menghancurkan sisa-sisa bukit menjadi bubuk yang sangat halus. Gelombang gravitasi, distorsi ruang angkasa. Teknik penerapan kedua hukum gravitasi ini sama ampuhnya. Selain itu, masih ada lubang hitam gravitasi yang jauh lebih kuat. Namun, Sunan belum bisa menggunakan jurus ini. Dia baru akan memiliki cukup kekuatan untuk melepaskannya setelah naik ke level penyihir roh sejati. Setelah Anda mencapai level penyihir roh sejati dan lebih menguasai hukum gravitasi, Anda dapat menggunakannya sebagai dasar untuk mencoba menguasai gravitasi universal, dan bahkan memperluasnya ke hukum ruang dan waktu. Sunan menghela napas lega, dipenuhi dengan antisipasi yang tak terbatas terhadap potensi hukum gravitasi. Aku telah menguasai hukum gravitasi. Langkah selanjutnya adalah memahami dan mengendalikan hukum petir. Sunan meregangkan tubuhnya dan memutuskan untuk beristirahat beberapa hari sebelum menemukan ruang elemen petir untuk memahami hukum petir. Setelah menyimpan boneka golem itu, Sunan merobek celah spasial, melangkah masuk, dan menghilang. Ketika dia muncul kembali,
dia telah kembali ke benua cahaya bintang. Di langit yang tinggi, sosoknya berkelebat sekali lagi, lalu langsung kembali ke menara penyihir cahaya bintang. Setelah berhasil menguasai kekuatan hukum-hukum tersebut, Sunan memperoleh pemahaman dan kendali yang sepenuhnya baru atas partikel energi, dan penerapan sihirnya menjadi lebih mendalam. Sekarang, jika dia mau, dia bisa berteleportasi melintasi seluruh benua Starlight hanya dengan satu mantra. Bahkan satu serangan sihir saja sudah cukup untuk membunuh penyihir level 1. Kekuatan hukum adalah jenis energi tingkat tinggi dari partikel energi dasar. Apakah seseorang telah menguasai kekuatan hukum atau belum, akan membuat perbedaan besar dalam penerapan partikel energi. Kembali ke ruang kerjanya, Sunan mengirimkan sebuah pesan. Tidak lama kemudian, Liz tiba. Saat pandangannya tertuju pada Liz, mata Sunan sedikit berbinar. Anda telah berhasil menembus ke tingkat kristalisasi ketiga. Setelah mengubah bentuk tubuhnya, Liz tidak pernah berhenti berlatih. Meskipun wujud hantunya 2 tahun lalu tidak memungkinkannya untuk membuat terobosan di alam nyatanya, wujud itu memungkinkannya untuk mengumpulkan banyak wawasan tentang penggunaan dan pengembangan partikel energi. Dengan dukungan sumber daya aliansi bintang, kekuatannya meningkat pesat. Wajar jika kita sekarang telah berhasil menembus ke tingkat kristalisasi ketiga. Kamu baru berhasil menembus 3 tahun lalu, kamu bukan tandinganku. Meskipun mengatakan itu, mata Lizard masih menyimpan sedikit rasa gembira. Namun, setelah mengamati Sunan dengan saksama selama beberapa saat, dia sepertinya menyadari sesuatu dan ragu-ragu sebelum bertanya, kau sudah menguasai hukum gravitasi. Sunan tersenyum dan mengangguk. Melihat ini, Lizard tak kuasa menahan diri untuk berseru, kecepatan kultivasimu sungguh menakjubkan. Meskipun dia telah menyaksikan banyak keajaiban terjadi di Jiangsu Selatan, dia tetap takjub pada momen ini. Hanya dalam waktu lebih dari 800 tahun, dia telah mengatasi 2 rintangan utama, yaitu memahami dan menguasai hukum-hukum tersebut. Mungkin tidak ada penyihir di seluruh multiverse yang telah meningkatkan kekuatannya secepat ini. Para keturunan roh sejati itu benar-benar kalah telak dari Sunan. Setelah sekian lama, Lizard akhirnya tersadar dan bertanya, kapan kau berencana untuk naik pangkat menjadi penyihir roh sejati? Tidak perlu terburu-buru, kata Sunan sambil mengangkat bahu. Aku berencana untuk menguasai jurus petir lainnya. Liz tidak terkejut mendengar hal ini. Dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki Sunan, dia seharusnya menempuh jalur untuk menjadi penyihir roh sejati melalui hukum ganda, jika tidak, itu akan sia-sia. Hanya dibutuhkan sedikit lebih dari 800 tahun untuk menguasai hukum gravitasi dari sistem aturan, dan hukum petir dari sistem elemen diperkirakan akan dikuasai dalam 5 atau 600 tahun, sehingga totalnya hanya akan memakan waktu sekitar 14 atau 1500 tahun. Jangka waktu ini bahkan tidak cukup bagi seorang penyihir tingkat 3 biasa untuk memahami dan menguasai hukum elemen. Semakin kita menyaksikan kecepatan peningkatan kekuatan Sunan, semakin kita dapat menghargai bakat luar biasanya. Ini benar-benar sulit dipercaya. Hukum apa yang ingin kau pahami? Tanya Sunan tiba-tiba. Lizard tersadar dari lamunannya dan, tanpa menyembunyikan apapun, dengan jujur berkata, hukum bintang-bintang. Sunan menunjukkan ekspresi yang seolah berkata, aku sudah tahu. Selama Starfall Society masih ada, semua penyihir roh sejati yang pernah lahir telah memahami hukum-hukum bintang. Dapat dikatakan bahwa hukum bintang telah menjadi simbol dari Starfall Society. Meskipun pemahaman tentang hukum-hukum tersebut sulit disampaikan melalui kata-kata dan perbuatan, dengan begitu banyak pengalaman para pendahulu, Starfall telah mengumpulkan beberapa pengalaman yang dapat membantu dalam memahami hukum-hukum bintang. Tidak mengherankan jika Lise memilih jalan ini untuk meningkatkan peluangnya menjadi penyihir roh sejati. Setelah bertukar pikiran tentang hukum untuk beberapa saat, Sunan mengganti topik dan mulai berbicara tentang perkembangan aliansi bintang. Meskipun Lizard sibuk dengan kultivasinya, dia tidak seperti Sunan, yang hampir seperti manajer yang tidak ikut campur. Dia selalu memiliki pemahaman yang jelas tentang perkembangan aliansi bintang. Ketika Sunan bertanya, dia menjelaskan secara detail. 10 alam yang ditaklukkan dalam perang saudara penyihir pada dasarnya telah sepenuhnya dikuasai. Setiap alam telah melakukan pengembangan sumber daya ke arah yang berbeda sesuai dengan keadaan yang berbeda. Di antara mereka, rencana pengembangan taman tanaman ajaib di alam bulan ungu adalah yang paling menonjol. Saat ini, rencana tersebut pada dasarnya telah selesai dan memasuki tahap operasi yang matang. Rencana imigrasi untuk alam Sich juga berjalan sangat lancar. Diharapkan setelah tahun 4300 kalender bintang, alam Sich akan dapat menyelesaikan transformasi awalnya, dan populasinya akan mampu mencapai tingkat rata-rata alam manusia. Sunan mengangguk puas. Setelah alam Sigir diubah, persekutuan akan memiliki 4 alam manusia, yang merupakan sepertiga dari jumlah total alam, proporsi yang tak tertandingi di seluruh dunia sihir. Hal ini pasti akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Star Alliance. Sekarang kita punya total berapa penyihir? Hingga akhir bulan lalu, totalnya ada 4.864. Setelah jeda, Lice menambahkan kalimat lain. Menurut informasi yang kami peroleh di kota segala sesuatu, jumlah total penyihir di burung berkepala 1000 sebelum pecahnya perang saudara penyihir adalah sekitar 4.300, sedangkan jumlah di Black Sotas lebih dari 6.200. Tentu saja, ini hanya perkiraan kasar, tetapi cukup untuk mengatakan bahwa jumlah penyihir di aliansi bintang sekarang telah mencapai tingkat menengah atas dari kekuatan sihir kelas 2.
Proporsi penyihir tingkat kedua dan ketiga sedikit lebih rendah, tetapi mereka jelas berada di tingkat menengah atas dari tingkatan kedua. Sunan mengangguk sedikit, agak puas dengan jawabannya. Alasan utama pertumbuhan pesat jumlah penyihir Covenant adalah karena Covenant menaklukkan dua alam manusia dan memodifikasi satu alam lainnya, yang mengakibatkan peningkatan signifikan dalam basis populasi. Penyihir pun bermunculan seperti jamur setelah hujan. Peningkatan pesat proporsi penyihir tingkat kedua dan ketiga disebabkan oleh pertumbuhan pasokan sumber daya. Setelah menembus ke tingkat kristalisasi ketiga, Sunan tidak lagi perlu menyerap energi ilahi. Semua inti kristal unsur yang disintesis dari debu kristal unsur digunakan untuk memasok kultivasi para penyihirnya. Dengan tersedianya sumber daya yang melimpah, kecepatan kultivasi para penyihir aliansi bintang secara alami meningkat secara signifikan. Jumlah penyihir tingkat kedua dan ketiga pun secara alami meningkat. Mengikuti tren ini, ketika kau naik ke tingkat penyihir roh sejati, aliansi bintang mungkin akan melesat menjadi kekuatan sihir kelas 2 tingkat atas, menggantikan posisi Black Sota sebelumnya, kata Lizard sambil tersenyum. Sunan menggelengkan kepalanya, masih agak kurang. Bahkan jika aku berhasil menembus level, aliansi bintang hanya akan memiliki satu penyihir roh sejati, yang tidak cukup untuk mencapai puncak tingkat kedua. Akan lebih baik jika kau juga menjadi penyihir roh sejati. Hukum-hukum benda langit termasuk dalam sistem aturan, dan pemahaman serta pengendaliannya tidak jauh lebih mudah daripada hukum-hukum gravitasi. Namun, selama Lizard berhasil memahami hukum-hukum bintang, dia dapat menggunakan ramuan pencerah cahaya untuk membantu kultivasinya, dan kecepatan pemahamannya terhadap hukum-hukum tersebut pasti akan jauh lebih cepat daripada penyihir tingkat 3 biasa. Dia kemudian akan meluangkan waktu untuk mensintesis beberapa kekuatan hukum bintang untuk membantu Lizard mempercepat pemahamannya. Dalam 3 atau 4 ribu tahun paling lama, Lizard mungkin dapat maju ke tingkat penyihir roh sejati. Pada saat itu, aliansi bintang akan memiliki 2 penyihir roh sejati, yang akan benar-benar menempatkannya di antara kekuatan sihir tingkat kedua teratas. Adapun kekuatan sihir yang lebih besar di atas mereka, Sunan cukup sadar diri, mengetahui dengan sangat baik bahwa aliansi bintang tidak akan pernah mampu mencapai posisi itu dalam beberapa ribu tahun ke depan. Manakah dari kekuatan sihir utama yang ada di multiverse saat ini yang belum pernah ada selama ratusan ribu tahun atau bahkan lebih lama? Sejarah Star Alliance hanyalah sebagian kecil dari sejarah mereka. Sekalipun Sunan Mang mengerahkan seluruh upayanya untuk memimpin perkembangan aliansi bintang, mustahil baginya untuk menyelesaikan jalur perkembangan yang ditempuh orang lain selama puluhan atau ratusan ribu tahun hanya dalam beberapa ribu tahun dan mengejar ketertinggalan. Tentu saja, selama aliansi bintang terus berkembang, Sunan percaya bahwa suatu hari nanti mereka akan mampu mencapai tujuan mereka untuk menjadi kekuatan sihir yang besar. Lizzie tidak tahu apa-apa tentang rencana Sunan, dan hanya menggelengkan kepalanya setelah mendengarnya. Aku tak bisa dibandingkan denganmu. Meraih terobosan sebelum meninggal karena usia tua saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Sunan tersenyum dan menceritakan tentang Guangqi Pharmaceuticals kepadanya. Mendengar itu, mata Liz langsung berbinar. Ramuan seperti itu memang ada. Liz sangat gembira. Obat ini telah diverifikasi secara pribadi oleh Sunan, sehingga khasiatnya dipastikan asli. Dengan cara ini, waktu yang dibutuhkannya untuk menguasai hukum bintang dapat dikurangi setidaknya setengahnya, sehingga sangat meningkatkan peluangnya untuk menjadi penyihir roh sejati sebelum ia meninggal karena usia tua. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Seperti yang sudah kuduga. Lizard menghela napas penuh emosi. Sunan memang selalu berhasil mengejutkannya setiap kali. Sunan tersenyum tetapi tidak menyebutkan masalah penggabungan kekuatan hukum, jika tidak, Liz mungkin akan sangat gembira. Ngomong-ngomong, apakah ada kejadian besar yang terjadi di multiverse baru-baru ini? Sunan hanya bertanya dengan santai, tetapi ekspresi Lizzie berubah serius. Memang benar-benar ada. Belum lama ini, Dewi Bulan Sabit dibunuh oleh Ratu Laba-Laba, dan kerajaan ilahi serta kedudukan ilahinya juga dilahap oleh Ratu Laba-Laba. Sunan sedikit terkejut. Dalam ingatan saya, jatuhnya Dewi Bulan baru tampaknya merupakan pendahuluan bagi penyergapan Dewi Laba-Laba. Kedua peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi, sepertinya penyergapan penyihir terhadap Dewa Laba-Laba akan segera terjadi. Bab 302. Dalam ingatan Sunan, desas-desus yang beredar saat itu adalah seorang penyihir telah mengetahui bahwa Ratu Laba-Laba terluka, jadi dia mengumpulkan sekelompok orang, berhasil menemukan tempat persembunyian Ratu Laba-Laba, dan kemudian melancarkan serangan mendadak bersama-sama. Saat itu, dia hanyalah seorang penyihir biasa. Berbeda dengan sekarang, ketika dia adalah penguasa pasukan sihir. Orang-orang di berbagai tingkatan dan posisi memiliki akses terhadap jumlah informasi yang berbeda, sehingga secara alami mereka akan memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah yang sama. Sebagai contoh, Sunan kini merasa bahwa pertempuran di mana Ratu Laba-Laba membunuh Dewi Bulan Sabit tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Persaingan antara kedua dewa ini telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Ratu Laba-Laba tidak pernah berhasil menangkap ekor Dewi Bulan Sabit. Bagaimana mungkin dia berhasil sekarang? Selain itu, setelah Ratu Laba-Laba terluka, dia pasti akan mencari tempat terpencil dan aman untuk bersembunyi. Dengan kemampuannya, bahkan dewa dengan kemampuan prekognitif pun mungkin akan kesulitan menemukan keberadaannya. Bagaimana mungkin dia ditemukan oleh penyihir itu? Sunan berpikir kecil kemungkinan ada sesuatu yang mencurigakan di balik ini.
Dia lebih cenderung percaya bahwa sekelompok penyihir diam-diam ikut campur, menyebabkan Dewi Bulan Baru ditangkap oleh Ratu Laba-Laba, untuk mengatur pertempuran sengit antara kedua dewa sehingga mereka dapat menuai keuntungan. Itulah mengapa mereka bisa sampai ke pintu Ratu Laba-Laba begitu cepat setelah dia terluka. Tentu saja, mendesain dewa bukanlah tugas yang mudah. Upaya penyergapan para penyihir terhadap Ratu Laba-Laba tidak berakhir baik. Mereka tidak hanya gagal, tetapi juga dikalahkan oleh Ratu Laba-Laba, dan menderita banyak korban. Hal ini dengan jelas menggambarkan pepatah, mencoba mencuri ayam tetapi malah kehilangan nasi. Namun, nasib Ratu Laba-Laba pun tidak jauh lebih baik. Meskipun tidak ada kabar tentang kematian Ratu Laba-Laba setelah itu, dia tetap sangat tidak menonjol selama puluhan ribu tahun setelahnya, dan Sunan hampir tidak mendengar kabar tentang aktivitasnya. Mengingat kesukaan Ratu Laba-Laba terhadap pembunuhan dan kekacauan, sikapnya yang tidak mencolok sangatlah bermakna. Dalam penyergapan itu, meskipun Ratu Laba-Laba berhasil memukul mundur musuh, kemungkinan besar dia menderita luka yang jauh lebih serius, yang memaksanya untuk tetap bersembunyi selama puluhan ribu tahun. Jika memang begitu, mungkin aku bisa mencoba menjadi burung kako di kegelapan. Mata Sunan sedikit berkedip. Berkat ingatannya, dia mengetahui lokasi persembunyian Ratu Laba-Laba, serta waktu tepat ketika para penyihir menyergapnya. Yang terakhir mungkin berubah, tetapi tidak banyak. Dia bisa dengan mudah bersembunyi di dekat lokasi penyergapan terlebih dahulu, menunggu pertempuran dimulai, dan kemudian bertindak sesuai rencana. Meskipun risiko mendambakan dewa sangat tinggi, imbalan dari keberhasilan juga sama menggiurkannya. Tubuh ilahi, darah ilahi, kodrat ilahi, kekuatan ilahi, masing-masing adalah harta yang sangat berharga. Belum lagi statusnya sebagai sosok ilahi. Itu dapat digambarkan sebagai perwujudan hukum, sebuah harta karun yang bahkan lebih maju daripada kristal hukum dan buah hukum. Bahkan penyihir roh sejati pun menginginkannya. Jika Sunan bisa memperoleh percikan ilahi, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi pemahamannya tentang hukum-hukum tersebut. Sunan merasa kesempatan untuk memperoleh status dewa itu sepadan, meskipun melibatkan risiko yang cukup besar. Bersembunyilah dan amati situasinya. Jika keadaan tidak berjalan baik, menyerahlah. Jika ada peluang, maka bertindaklah. Sunan dengan cepat menyusun rencana. Sambil menatap list, Sunan memberi instruksi, terus pantau berita tentang Ratu Laba-Laba, dan kirimkan pesan kepadaku segera setelah kau mendapatkan kabar apapun. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Awasi pergerakan menara lonceng surgawi, terutama yang melibatkan penyihir roh sejati. Laporkan setiap informasi kepada saya segera. Lizard sedikit bingung, tetapi dia tidak bertanya lagi dan mengangguk setuju. Setelah meninggalkan ruang belajar, Sunan langsung keluar dari menara penyihir dan menuju zona 2. Akhir-akhir ini aku sibuk memahami hukum-hukum dan tidak terlalu memperhatikan naga tersembunyi. Aku hanya tahu bahwa naga tersembunyi aktif di distrik hutan naga 2 melalui hubungan antara sang majikan dan hewan peliharaan ajaibnya. Dari kejauhan, Sunan bisa melihat Yinlong berbaring di dataran, berjemur di bawah sinar matahari. Di sekelilingnya, ratusan naga raksasa berbaring atau berdiri, mengelilingi naga yang tersembunyi itu seperti bintang-bintang di sekitar bulan. Tidak lama setelah pecahnya perang saudara penyihir, program pengembangbiakan naga tingkat tinggi milik persekutuan memasuki periode perkembangan pesat, dengan jumlah naga yang meningkat dengan cepat. Persekutuan itu kini memiliki lebih dari 600 naga. Di antara mereka, lebih dari 20 naga mencapai level penyihir tingkat 2. Dapat dikatakan bahwa Covenant kini memiliki pasukan naga yang benar-benar berskala besar. Saat ini, Covenant sedang berupaya membangun taman ekologi baru sebagai tempat penangkaran naga-naga kecil, memperluas skala program penangkaran naga-naga kecil tingkat lanjutnya. Perkiraan awal menunjukkan bahwa paling lama dalam 3 hingga 400 tahun, jumlah Legiun Naga Aliansi Bintang akan melebihi 1000, dan naga tingkat 3 pertama akan lahir. Setelah Legiun Golem, Ksatria Rune, dan Legiun Pemburu Penyihir, Legiun utama keempat Aliansi Bintang mulai terbentuk. Mengaum. Naga tersembunyi dengan cepat merasakan kedatangan Sunan, membuka matanya dan mendongak. Begitu melihat Sunan, ia langsung mengeluarkan teriakan gembira. Dengan sekali lompatan, tubuhnya yang besar langsung lenyap dari tempat itu. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di samping Sunan, kepala naganya yang besar dengan penuh kasih sayang menggesekkan moncongnya ke lengan Sunan. Sunan tersenyum dan mengelus kepala Yinlong. Karena kesibukannya dalam berkultivasi, Sunan tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan fusi garis keturunan dengan Yinlong dalam beberapa ratus tahun terakhir. Namun, karena karakteristik bawaan dari ras naga, kekuatan naga tersembunyi tidak berhenti tumbuh, dan ia berhasil menembus ke tingkat kedua dengan mengakumulasi kekuatan seiring waktu. Aku dengar dari Lizard bahwa sekarang kau bisa bertarung setara dengan golem cair level 2. Setelah mendengar perkataan Sunan, Yinlong mengeluarkan desisan pelan, tampak agak kecewa. Ia tahu bahwa tuannya telah menjadi sangat kuat, jauh melampaui dirinya sendiri. Bagi tuannya, benda itu kini kurang berguna dibandingkan golem tertinggi sekalipun, yang membuatnya sangat kecewa. Hewan peliharaan dan pemiliknya dapat merasakan emosi satu sama lain. Sunan segera merasakan pikiran Yinlong dan mengelus kepalanya dengan lembut untuk menenangkannya. Ini juga salahku. Aku terlalu fokus pada kultivasi dan mengabaikanmu akhir-akhir ini. Jangan khawatir, aku akan meluangkan waktu untuk membantumu memperkuat garis keturunanmu dan menembus ke tingkat ketiga secepat mungkin. Lagi pula,
Itu adalah hewan peliharaan ajaib pertamanya dan satu-satunya, dan telah bersamanya selama lebih dari 2000 tahun, jadi Sunan memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap naga tersembunyi. Meskipun sebenarnya dia tidak lagi membutuhkan hewan peliharaan ajaib. Setelah blokade benua Starlight dicabut, dengan bantuan kubus ajaib, kecepatan peningkatan kekuatannya jauh melampaui naga tersembunyi. Naga tersembunyi tidak lagi mampu mengimbangi peningkatan kekuatannya. Terutama setelah ia dipromosikan menjadi penyihir roh sejati, bantuan yang diberikan oleh hewan peliharaan magisnya menjadi tidak berarti. Meskipun begitu, Sunan masih bersedia berusaha untuk mengolah jurus naga tersembunyi. Melihat Yinlong masih agak sedih, dia tersenyum dan berkata, "Jangan meremehkan dirimu sendiri. Ada banyak naga kuat di multiverse. Misalnya, ada cukup banyak naga di alam naga yang kekuatannya sebanding dengan penyihir roh sejati. Selama kamu terus berkembang, kamu pasti akan mampu berdiri sejajar dengan naga-naga itu di masa depan." Mendengar itu, Yinlong sedikit merasa termotivasi. Sunan tidak sepenuhnya berbohong. Ras naga itu sendiri memiliki potensi yang sangat besar, belum lagi naga tersembunyi, yang dengan dukungan darinya dan aliansi bintang, tumbuh dengan kecepatan yang jauh melebihi naga biasa, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Namun, potensi tanpa batas ini bersifat relatif bagi naga biasa. Kecuali terjadi pertemuan yang ajaib, hampir mustahil bagi Yinlong untuk mengejar kecepatan Sunan. Setelah beristirahat selama 3 hari, Sunan melanjutkan kultivasinya. Sebelum naik ke tingkat penyihir roh sejati, Sunan merasa kesulitan untuk lebih memahami dan mengendalikan hukum gravitasi, jadi dia memfokuskan energinya untuk memahami hukum petir. Berbeda dengan hukum gravitasi, hukum unsur telah menjadi subjek yang paling banyak dipahami oleh para penyihir sepanjang sejarah. Melalui penelitian berkelanjutan, banyak metode telah dikembangkan untuk mempercepat proses pemahaman. Salah satu metode yang paling sederhana, langsung, dan efektif adalah dengan menarik unsur-unsur ke dalam diri sendiri. Mengambil hukum petir sebagai contoh, seseorang dapat memasuki kedalaman ruang elemen petir, memanggil petir untuk menyambar dirinya sendiri, dan membuka pikiran serta tubuhnya untuk merasakan kekuatan petir secara mendalam, sehingga meningkatkan pemahamannya tentang hukum petir. Namun, kelemahan dari metode ini adalah mudah menyebabkan cedera, sehingga tindakan pencegahan harus dilakukan sebelumnya. Poin terpenting adalah membuat diri Anda lebih mampu beradaptasi dengan kekuatan petir. Cara tercepat untuk mencapai hal ini adalah dengan berubah menjadi elemen petir dan menciptakan tubuh elemen petir. Setelah menghabiskan setengah bulan di laboratorium, Sunan menyelesaikan proses elementalisasi. Pada tingkat kekuatannya saat ini, elementalisasi hampir tidak dapat menghasilkan peningkatan kekuatan yang signifikan, tetapi dapat sangat meningkatkan kemampuan adaptasinya terhadap kekuatan petir. Selain itu, Sunan juga memproduksi sejumlah besar ramuan penyembuhan yang dirancang khusus untuk mengobati kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan petir. Untuk mengurangi kerusakan akibat Thunder Force, sebaiknya gunakan ramuan penahan elemen. Namun, untuk lebih memahami hukum petir, sangat penting untuk sepenuhnya merasakan kekuatan petir. Mengonsumsi ramuan penahan elemen justru akan mengurangi efisiensi. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan adalah mencari cara untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap kekuatan petir dan pulih dari cedera dengan cepat. Setelah melakukan persiapan, Sunan memasuki alam elemen petir. Ledakan. Kilat yang menyilaukan menyambar langit, melompat dan menari di antara awan seperti naga cahaya, aura dahsyatnya terasa bahkan dari jarak jauh. Sunan berdiri melayang di antara awan, dengan penuh perhatian merasakan lingkungan sekitarnya. Bidang elemen petir terdiri dari ruang elemen petir yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali Anda masuk, ruang elemen petir yang Anda tuju bersifat acak dan tanpa pola apapun. Ruang elemen petir yang dimasuki Sunan kali ini agak istimewa. Tidak ada daratan, lautan, atau langit. Tidak ada tumbuhan atau pasir. Hanya awan petir yang tak berujung. Saat mendongak, langit diselimuti awan dan kabut, dengan kilat menyambar dan garis-garis cahaya ungu berkelebat. Seolah-olah seekor naga sedang terbang menembus awan. Setiap sudut dipenuhi dengan energi elemen petir yang melimpah. Kamu beruntung. Sunan mengangguk diam-diam. Inilah ruang dengan kepadatan elemen petir tertinggi yang pernah ia masuki. Ini adalah tempat yang lebih baik untuk memahami hukum petir. Setelah menenangkan diri, Sunan terbang menuju kedalaman ruang elemen. Di sepanjang jalan, roh-roh elemen dan raksasa elemen terus melompat keluar dari awan, menyerbu ke arah Sunan dengan niat membunuh, hanya untuk dihancurkan olehnya dengan pukulan punggung tangan. Roh elemental biasa dan raksasa elemental sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi penyihir tingkat 3 yang telah mulai menguasai kekuatan hukum. Hanya tetua raksasa elemen yang bisa menimbulkan masalah bagi Sunan. Saat mereka menjelajah lebih dalam ke ruang elemen, Sunan memperkirakan bahwa mereka telah memasuki area inti sebelum akhirnya berhenti. Jika Anda menjelajah lebih jauh ke dalam, kemungkinan besar Anda akan bertemu dengan penguasa elemen. Meskipun dia telah menguasai hukum gravitasi dan dapat melarikan diri bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan penguasa elemen, dia berada di sini untuk berkultivasi dan tidak perlu menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Cukup dengan memahami hukum-hukum di pinggiran area inti. Sunan kemudian mengeluarkan ratusan boneka tingkat penyihir dari kubus Rubik dan menyuruh mereka menjaga sekitarnya sebagai pelindung. Aktivitas kultivasi yang akan datang kemungkinan akan menimbulkan kehebohan, menarik banyak raksasa elemen, dan bahkan tetua raksasa elemen. Para tamu tak diundang ini akan ditangani oleh para boneka.
Untuk tujuan ini, Sunan secara khusus menyiapkan 2 golem iblis tertinggi untuk operasi ini. Saat ini, seluruh persekutuan hanya memiliki 2 golem tertinggi ini. Setelah mengatur semuanya, Sunan mengeluarkan kayu penarik petir, menyingkirkan susunan penyembunyian di atasnya, dan memegangnya di tangannya. Sesuai namanya, efek kayu penarik guntur adalah menarik petir. Hampir seketika setelah Sunan menyingkirkan susunan penyembunyian, aura dahsyat mengunci pada kayu penarik petir di tangannya. Sesaat kemudian, diiringi raungan yang menggelegar, kilat yang menyilaukan dan tebal menyambar dari langit, menghantam Sunan dan kayu penarik petir di tangannya dengan keras. Pohon petir kebal terhadap kerusakan akibat petir dan tetap tidak terluka, tetapi tubuh Sunan sedikit bergetar saat busur listrik yang padat menjalar di kulitnya, sepenuhnya menerima kerusakan dari sambaran petir. Dan ini baru permulaan. Seolah-olah sebuah saklar telah dinyalakan, setelah sambaran petir pertama, semakin banyak petir muncul dari awan dan menyambar tanpa henti ke arah selatan Jiangsu. Dalam sekejap mata, Jiangsu Selatan diliputi oleh rentetan petir yang lebat, berubah menjadi bola cahaya yang menyilaukan. Di dalam bola cahaya itu, Sunan mengerutkan kening, menggertakkan giginya saat ia menahan serangan petir sambil menyerap kekuatan hukum petir, secara resmi memulai kultivasinya. Gemuruh. Kilat yang terus-menerus menyambar mengubah awan di sekitarnya menjadi warna biru kehitaman yang menyilaukan. Petir yang dahsyat dan menakutkan itu berlanjut sepanjang hari, setelah itu sesosok tiba-tiba menerobos awan, terbang ribuan meter jauhnya, dan lolos dari area yang diliputi petir. Melayang di antara awan, Sunan menghela napas panjang dan tersenyum kecut. Kekuatan petir di area inti terlalu kuat. Hampir setiap sambaran mengandung jejak kekuatan hukum. Bahkan baginya, terkena salah satu sambaran itu bukanlah hal yang menyenangkan. Belum lagi bombardir terus-menerus sepanjang hari. Saat itu, tubuhnya diselimuti asap, dengan bekas hangus di banyak tempat, dan penampilannya sangat berantakan. Jika tubuhku belum berubah menjadi elemen petir, mungkin aku tidak akan bertahan bahkan setengah hari pun. Sunan menghela napas, lalu merasakan gelombang kegembiraan. Meskipun prosesnya agak tidak nyaman, hasilnya sangat memuaskan. Hanya dalam 1 hari, pemahamannya tentang hukum petir mengalami kemajuan signifikan, menunjukkan bahwa metode ini memang sangat efektif. Dengan laju seperti ini, diperkirakan kita akan mampu memahami hukum petir sepenuhnya dalam 20 atau 30 tahun, dan kemudian kita akan mampu mensintesis kekuatan hukum tersebut untuk mempercepat kemajuan pemahaman kita. Setelah tersadar dari euforia kegembiraannya, Sunan mengeluarkan obat penyembuhan dan meminumnya untuk memulihkan luka-lukanya. Setelah lukanya hampir sembuh, dia mengeluarkan kayu penghasil petir dan terus melepaskan sambaran petir. Gemuruh. Gemuruh guntur yang teredam terdengar lagi, tanpa henti. Bab 303. Setelah menghabiskan lebih dari 3 bulan di ruang elemen petir, Sunan menerima pesan dari Lizat, yang memerintahkannya untuk kembali ke benua cahaya bintang. Hal pertama yang dilakukan Lizat setelah bertemu dengannya adalah mengirimkan pesan. Menara lonceng surgawi baru-baru ini meluncurkan kota terapung. Tatapan Sunan menajam, kota terapung yang mana? Lizat berkata, pesawat bambu hantu. Kota-kota terapung pasukan sihir biasanya terletak di berbagai bidang inti. Mengambil menara jam Protos sebagai contoh, kota-kota terapungnya umumnya ditempatkan di bidang utama dan berbagai sub-bidang inti dari gugusan bidang selama masa damai. Oleh karena itu, selama Anda mengamati pesawat-pesawat ini dengan saksama, Anda pada dasarnya dapat mengetahui pergerakan kota terapung tersebut. Bidang Yuhuang adalah salah satu sub-bidang inti dari gugusan bidang puncak raksasa, tempat menara lonceng Protos berada. Siapakah penyihir roh sejati yang menjaga alam Yuhuang? Gunter Sharp, kata Lizat. Kota matahari berkobar miliknya terbang meninggalkan alam bayangan 3 hari yang lalu, tetapi tujuan pastinya tidak diketahui. Sunan mengerti. Dia tidak tahu penyihir mana dari menara lonceng surgawi yang menyergap Ratu Laba-Laba, tetapi fakta bahwa mereka mengerahkan kota terapung saat ini menunjukkan bahwa itu pasti untuk menghadapi Ratu Laba-Laba. Mata Sunan sedikit berbinar, dan dia berkata kepada Li Ze, segera kerahkan pasukan dan berkumpul di dataran pasang surut. Hati-hati jangan sampai menimbulkan terlalu banyak kebisingan. Lizat terdiam sejenak, lalu bertanya dengan bingung, mengapa kalian mengerahkan pasukan? Sunan tersenyum penuh arti, jika aku mengatakan aku berencana membunuh seorang dewa, apakah kau akan mempercayaiku? Kau bercanda? Tanya Lizat, terkejut. Sunan merentangkan tangannya. Melihat ini, Liz akhirnya menyadari bahwa Sunan tidak bercanda, dan matanya membelalak kaget. Dewa mana yang ingin kamu lawan? Ratu Laba-Laba. Meskipun Sunan kini telah menguasai hukum gravitasi, kekuatannya masih agak lebih rendah dibandingkan dengan penyihir roh sejati. Untuk berhasil membunuh seorang dewa, mustahil melakukannya sendirian. Sebuah pasukan harus dimobilisasi untuk mengepung dan menundukkannya agar ada harapan keberhasilan. Operasi ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa bantuan dan kerjasama Lais, oleh karena itu perlu untuk memberitahukan detail operasi kepadanya terlebih dahulu. Ratu Laba-Laba. Lais mengerutkan kening karena bingung. Dia pernah mendengar Sunan mengatakan bahwa ketika benua berbintang masih berada di bawah blokade dimensi, Ratu Laba-Laba telah mencoba merebut kendali benua berbintang, tetapi Sunan menggagalkan rencananya, dan kedua pihak sempat berkonfrontasi singkat. Sejujurnya, Sunan dan Ratu Laba-Laba memang memiliki dendam yang cukup besar. Namun, jika hanya karena alasan ini, Sunan bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk membunuh seorang dewa. Lagi pula,
Ratu Laba-Laba cukup kuat, dan sekarang setelah dia menyerap otoritas Dewa Bulan Sabit, kekuatannya telah meningkat pesat. Akan sangat tidak bijaksana untuk menyerangnya saat ini. Jika kamu benar-benar ingin membalas dendam, belum terlambat untuk melakukannya setelah kamu mencapai level penyihir roh sejati. Melihat kebingungan Liz, Sunan terbatuk pelan dan menceritakan kisah penyergapan penyihir terhadap Ratu Laba-Laba. Setelah mendengar itu, Liz terkejut dan terdiam beberapa saat sebelum bertanya, bagaimana kau tahu tentang ini? Bagi siapapun yang memiliki akal sehat, jelas bahwa penyergapan Ratu Laba-Laba oleh Menara Lonceng Surgawi adalah rahasia yang dijaga ketat. Apalagi orang luar, mungkin hanya para petinggi di dalam Menara Lonceng Surgawi yang mengetahuinya. Bagaimana Sunan mengetahuinya? Seorang penyihir memberitahuku ini, kata Sunan dengan tenang. Aku punya kesepakatan dengannya untuk merahasiakan identitasnya, tapi aku bisa menjamin bahwa informasi ini benar adanya. Jadi begitu. Meskipun ragu, Liz tidak meragukan kata-kata Sunan. Di manakah tepatnya lokasi penyergapan tersebut? Jurang darah. Mata Liz berbinar, memperlihatkan ekspresi yang agak terkejut, namun juga masuk akal. Seperti alam elemen, jurang darah adalah salah satu alam terluar. Wilayahnya sangat luas dan tak terbatas, ratusan kali lebih besar dari benua Starlight, tetapi lingkungannya sangat keras, dipenuhi berbagai gunung berapi, rawa-rawa beracun, dan hutan yang diselimuti kabut beracun. Bagi makhluk biasa, jurang darah bagaikan tanah tandus yang dipenuhi gas beracun. Memasuki tempat itu akan langsung membunuh mereka, dan jiwa mereka akan terperangkap di sana, menjadi makanan bagi makhluk-makhluk di jurang darah. Bahkan seorang ksatria perkasa pun akan kesulitan untuk bertahan di jurang darah selama lebih dari 1 hari. Hanya berbagai iblis yang hidup di jurang darah yang mampu beradaptasi dengannya. Jurang darah dipenuhi dengan iblis. Bahkan seorang ksatria pun dapat dengan mudah memusnahkan puluhan iblis lemah seorang diri, tetapi iblis yang kuat, seperti penguasa jurang darah, mampu melawan para dewa dan penyihir roh sejati. Dalam beberapa hal, iblis praktis abadi. Tak peduli berapa banyak iblis yang dibunuh, tak akan lama sebelum sekelompok iblis baru lahir dari jurang darah, tanpa henti. Seandainya bukan karena sifat kacau para iblis, kecenderungan mereka untuk saling bertikai, dan pembantaian terus-menerus yang mereka lakukan satu sama lain, Blood Abyss mungkin sudah menaklukkan seluruh multiverse sejak lama. Karena lingkungan yang keras, sumber daya yang langka, dan banyaknya iblis berbahaya dan menakutkan, hanya sedikit makhluk asing yang berani menginjakkan kaki di jurang tersebut. Namun, karena alasan ini, Blood Abyss telah menjadi salah satu tempat persembunyian terbaik bagi banyak makhluk untuk menghindari musuh mereka. Selama seseorang bersembunyi di jurang darah yang luas, tidak perlu khawatir ditemukan oleh musuh, asalkan orang tersebut tidak menjadi target penguasa jurang darah. Tidak mengherankan jika Ratu Laba-Laba, yang sangat membutuhkan tempat untuk bersembunyi dan memulihkan diri, memilih jurang darah sebagai tempat persembunyiannya. Namun, Blood Abyss begitu luas, bagaimana kita bisa menentukan lokasi tepat di mana Menara Lonceng Roh Bintang menyergap Ratu Laba-Laba? Tempat mereka bergerak tidak jauh dari Sungai Darah, kata Sunan. Kita hanya perlu mencari di sepanjang Sungai Darah. Liz mengangguk mengerti. Pertempuran antara para dewa dan penyihir roh sejati pasti akan menjadi pertempuran besar, dan tidak akan sulit untuk menemukan mereka setelah Anda memiliki gambaran umum tentang area tersebut. Saya mengerti. Saya akan bertanggung jawab langsung atas persiapannya. Liz berkata dengan sungguh-sungguh. Karena hal itu menyangkut urusan dengan para dewa, dia tidak punya pilihan selain menanganinya dengan sangat serius dan hati-hati. Karena masalah ini melibatkan para dewa, Sunan pun menjadi sangat waspada dan bersiap untuk berangkat ke jurang darah untuk mengintai lingkungan sekitar terlebih dahulu. Namun, beberapa persiapan perlu dilakukan sebelum berangkat. Setelah menguasai hukum gravitasi, teknik itu menjadi teknik bertarung terkuatnya, tanpa tandingan. Namun, mengingat bahwa ia jauh lebih rendah dari para dewa dan penyihir roh sejati dalam penerapan dan manipulasi kekuatan hukum, Sunan merasa bahwa ia masih perlu menyiapkan beberapa kartu truf untuk menutupi kesenjangan kekuatan tempur tersebut. Sebelum menguasai hukum gravitasi, Sunan hanya memiliki beberapa kartu truf yang bisa ia gunakan. Bakat, tanda alkimia, artefak magis, dan permata berukir. Saat ia berhasil menembus ke tingkat kristalisasi ketiga, kekuatan ketiga kemampuan bawaannya meningkat. Kekuatan zona terlarang mutlak meningkat secara dramatis karena dia menguasai hukum gravitasi. Namun, ketiga talenta ini cukup untuk menghadapi penyihir tingkat 3 biasa, tetapi agak kurang memadai untuk melawan para dewa. Bahkan dengan peningkatan tanda alkimia, yang memperkuat kemampuan bakat beberapa kali lipat, ancamannya terhadap dewa hanya kira-kira sama dengan gelombang gravitasi biasa. Inilah perbedaan besar antara kekuatan hukum dan teknik biasa. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa bakat dan kemampuan menjadi tidak berguna. Dengan mengintegrasikan hukum-hukum yang telah Anda kuasai ke dalam kemampuan bawaan Anda, serta menyempurnakan dan memperkuatnya, Anda dapat menciptakan bakat berbasis hukum tingkat yang lebih tinggi. Bahkan pada level penyihir roh sejati, bakat untuk hukum merupakan sarana tempur yang sangat ampuh. Proses ini juga membantu para penyihir untuk memahami hukum-hukum tersebut secara lebih mendalam. Faktanya, banyak penyihir roh sejati dengan cepat mengembangkan keterampilan tempur yang berkaitan dengan hukum alam melalui metode ini. Adapun artefak magis, kecuali artefak ilahi, kegunaannya sangat minim dalam pertempuran antara dewa penyihir roh sejati. Batu permata yang diukir menghadapi situasi serupa.
Prinsip di balik pengukiran permata adalah untuk memampatkan dan memadatkan energi elemen yang sangat besar ke dalam permata, kemudian mengaktifkan dan melepaskannya sekaligus selama pertempuran, menyebabkan kerusakan yang eksplosif dan besar. Kekuatan hukum adalah energi tingkat yang lebih tinggi daripada energi unsur. Sekalipun Sunan mensintesis permata terukir itu hingga batas maksimalnya, kekuatannya masih jauh lebih kecil daripada secercah kekuatan hukum. Jika seseorang bersikeras mencari kegunaan lain untuk permata yang telah diberi cap, maka ketika energi mentalnya habis dan dia tidak lagi mampu memanipulasi kekuatan hukum, dia dapat menggunakan permata tersebut sebagai upaya terakhir dalam pertempuran. Tentu saja, jika keadaan benar-benar mencapai titik keputusasaan total, energi spiritual yang tersisa mungkin tidak akan cukup untuk mengaktifkan banyak permata yang telah diresapi, dan dampaknya pada pertempuran kemungkinan akan sangat terbatas. Perbedaan tingkat energi itu ada, dan tanpa mengubahnya, efek pengukiran batu permata sangat terbatas. Dibandingkan dengan kemampuan bawaan, meningkatkan permata yang telah diimprint relatif lebih sederhana. Hanya membutuhkan penggantian energi elemen dengan kekuatan hukum. Hal ini mungkin sulit dilakukan oleh penyihir lain. Lagi pula, sangat sulit untuk mengintegrasikan kekuatan hukum yang cukup ke dalam permata kecil dan menciptakan permata hukum yang stabil. Perpaduan kekuatan hukum dengan permata, stabilitas setelah perpaduan, dan cara menimbulkan kerusakan yang cukup setelah aktivasi, masing-masing aspek ini membutuhkan studi dan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Sekalipun seorang penyihir roh sejati datang, dia mungkin tidak akan mampu memecahkannya. Namun bagi Sunan, yang memiliki kubus Rubik, ini jauh lebih sederhana. Jika menggabungkan satuan kekuatan hukum dengan permata sulit dilakukan, kurangi jumlah kekuatan hukum tersebut. Kesulitan menggabungkan 1% kekuatan hukum dengan permata akan berkurang setidaknya 90%. Sama seperti mensintesis permata yang telah diberi tanda, Anda pertama-tama membuat versi lemah dari permata hukum, lalu mensintesisnya. Dengan ide yang jelas dalam pikiran, Sunan mulai mewujudkannya menjadi produksi. Berbekal pengalaman sebelumnya dalam mensintesis dan mengukir batu permata, ia mengembangkan produk jadi tersebut dalam waktu kurang dari 10 hari. Elemen petir ruang. Di tengah awan yang disusul kilat, Sunan melayang di udara, menjentikan permata hitam biru dengan jarinya, yang melesat seperti anak panah menuju tetua raksasa elemen petir yang berjarak 100 meter. Tetua raksasa ini, yang seluruh tubuhnya terdiri dari kilat yang menyilaukan, memiliki tubuh bagian atas berbentuk manusia dan tubuh bagian bawah yang berkabut. Ia memancarkan aura yang ganas dan dikelilingi oleh busur listrik tipis dan padat yang menyerupai ular. Saat permata itu menyentuh petir di permukaannya, permata itu hancur dan pecah akibat sambaran cahaya listrik yang dahsyat. Sesaat kemudian, gelombang yang dalam dan seperti jurang tiba-tiba meletus. Seberkas cahaya hitam pekat muncul begitu saja, menyembur keluar dengan daya hisap yang mengerikan, dan langsung menyelimuti seluruh tubuh tetua roh raksasa itu. Tetua raksasa itu, yang tingkat kekuatannya telah mencapai tingkat kristalisasi ketiga, tak berdaya melawan kekuatan hisap ini. Setelah hanya 2 atau 3 tarikan napas dalam kebuntuan, dia ditarik ke arah cahaya hitam dengan jeritan ketakutan dan keputusasaan. Begitu menyentuh cahaya hitam, tubuhnya yang besar terpelintir dan tersedot ke dalam cahaya hitam tanpa perlawanan sedikitpun. Pop! Setelah terdengar suara pelan, cahaya hitam itu menghilang. Tetua raksasa elemen juga menghilang pada waktu yang bersamaan. Bagus! Wajah Sunan berseri-seri dengan senyum gembira. Kekuatan batu hukum itu bahkan lebih besar dari yang dia perkirakan. Cahaya hitam itu setara dengan lubang hitam gravitasi mini, yang menimbulkan ancaman besar bahkan bagi seorang penyihir roh sejati. Jika itu adalah penyihir kristalisasi tingkat 3 yang juga telah menguasai hukum-hukumnya, mereka akan menderita kerugian besar jika terkena satu tembakan saja. Jika itu adalah penyihir level 3 yang belum menguasai hukum-hukumnya, maka terkena serangannya akan berakibat kematian seketika. Ini adalah satu-satunya versi yang dapat saya kendalikan dan pastikan tidak akan membahayakan diri saya setelah diaktifkan. Jika kita menggunakan golem sebagai wadah untuk menyerang musuh dengan cara menghancurkan diri sendiri, kita dapat terus mensintesis permata hukum yang lebih ampuh lagi. Kilatan cahaya muncul di mata Sunan, dan dia memutuskan untuk memproduksi masing-masing dari 2 versi batu permata hukum tersebut. Setelah kita menyelesaikan program Logam, langkah selanjutnya adalah Law Talent. Mengingat ia akan segera menuju jurang darah, Sunan memutuskan untuk tidak menghabiskan sisa waktunya di alam elemen petir untuk memahami hukum petir, melainkan untuk segera meningkatkan bakat hukum yang sesuai dengannya. Lagi pula, mustahil untuk memahami hukum petir secara tuntas dalam waktu singkat. Sebagai perbandingan, mengembangkan hukum dan bakat baru lebih efektif dalam meningkatkan kekuatan tempur secara langsung. Dalam hal ini, wilayah selatan Jiangsu sudah memiliki beberapa gagasan. Peningkatan zona terlarang absolut relatif paling sederhana. Cukup integrasikan dengan hukum gravitasi untuk meningkatkan tekanan medan gaya secara signifikan. Yang kedua adalah logam cair. Sunan berencana untuk menggabungkan hukum gravitasi ke dalam logam cair, mengubahnya menjadi senjata gelombang gravitasi yang nyata. Gelombang gravitasi pada awalnya tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi jika logam cair digunakan sebagai pembawa, gelombang tersebut dapat menjadi padat. Meskipun hal ini akan membuat gelombang gravitasi terlihat, kekuatannya akan meningkat secara signifikan jika dikombinasikan dengan logam cair. Selain itu, dengan logam cair sebagai pembawa, bentuknya bisa lebih beragam dan serangannya lebih fleksibel.
Dibandingkan dengan dua keunggulan tersebut, sifat gelombang gravitasi yang tak berwujud dan tak berbentuk bukanlah apa-apa. Lagi pula, musuh setingkat dewa dan penyihir roh sejati tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang, melainkan oleh roh dan persepsi. Apa yang disebut tanpa bentuk dan tak berwujud tidak berbeda dengan apa yang jelas terlihat di mata makhluk-makhluk ini. Hujan meteor terakhir memiliki kesesuaian yang relatif rendah dengan hukum gravitasi. Hal itu hanya dapat meningkatkan percepatan gravitasi bintang jatuh, sehingga meningkatkan kekuatan jatuhnya. Mungkin kita bisa mensimulasikan proses sebuah bintang meledak menjadi lubang hitam, menyebabkan bintang jatuh menabrak musuh dan meledak, membentuk lubang hitam gravitasi. Mata Sunan berbinar. Jika itu benar-benar mungkin, kekuatan hujan bintang jatuh akan sangat menakutkan. Lagi pula, itu ribuan bintang. Setara dengan ribuan lubang hitam gravitasi. Bahkan dewa pun akan hancur menjadi abu di hadapan begitu banyak lubang hitam gravitasi. Namun, Sunan dengan cepat menenangkan diri. Saat ini, dia bahkan belum bisa menciptakan lubang hitam gravitasi sungguhan, apalagi lubang hitam gravitasi berskala besar. Ide ini layak untuk dieksplorasi, tetapi hanya dapat diimplementasikan setelah ia mencapai level penyihir roh sejati dan memperoleh pemahaman serta kendali yang lebih dalam atas hukum gravitasi. Untuk saat ini, ia perlu menyempurnakan bakat barunya yang berbasis hukum tersebut. Bab 304. Matahari merah darah menggantung di atas kepala seperti bola api raksasa, memancarkan panas yang menyesakkan dan cahaya yang menyilaukan, namun tetap tidak mampu menghilangkan kesuraman yang memenuhi seluruh langit. Pegunungan hitam bergerigi membentang di kejauhan, dengan apa yang tampak seperti kawanan burung besar yang terbang di atasnya. Angin kencang menderu kencang, membuat batu-batu sebesar batu penggiling berguling dan berderak, dan hembusan pasir memenuhi udara. Sunan berdiri di lereng yang menjorok, menatap hamparan tanah tandus di hadapannya. Inilah jurang darah. Tempat paling kacau di seluruh multiverse, di mana perkelahian dan pertempuran meletus setiap saat. Para iblis yang lahir dari jurang darah saling membunuh sejak lahir, melahap jiwa-jiwa sesama mereka sebagai nutrisi untuk evolusi guna memperoleh kekuatan yang lebih besar. Aturan di sini memang sangat kacau. Sunan memusatkan pikirannya untuk merasakan hukum-hukum yang mengatur alam semesta di sekitarnya. Setelah menguasai hukum gravitasi, ia mampu mengakses kekuatan hukum yang membentuk asal mula pesawat tersebut. Saat ia melangkah masuk ke jurang darah, ia merasakan kekuatan hukum yang sangat kacau di dalamnya. Hukum dimensi yang sama berlaku, namun hukum-hukum dimensi ini lebih kacau, penuh kekerasan, dan kompleks dibandingkan dengan hukum-hukum dimensi lainnya. Seolah-olah banyak hukum saling terkait dan kusut, dan mencoba menemukan hukum yang dapat Anda gunakan dari sekian banyak hukum tersebut sama sulitnya dengan mengupas lapisan-lapisan bawang. Bahkan jika para dewa dan penyihir roh sejati datang ke sini, kekuatan tempur mereka akan berkurang 20% atau 30% secara tiba-tiba. Sunan menghela napas. Tak heran jika tak seorang pun ingin menginjakkan kaki di jurang darah. Hanya segelintir dewa jahat, seperti Ratu Laba-Laba, yang merekrut iblis dari jurang darah sebagai pemohon. Setelah tersadar, Sunan secara acak memilih arah dan terbang tanpa tujuan melintasi tanah tandus. Jurang darah adalah kumpulan segala kekacauan, tempat di mana semua peluang dan kecelakaan terjadi dan berakhir. Kekacauan di sini tidak hanya tercermin dalam kebiasaan kacau para iblis, tetapi juga dalam iklim, waktu, dan bahkan lingkungan alam semesta tersebut. Bentang alam di sini terus berubah. Tidak ada bentang alam acuan yang tetap, dan peta sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, tanpa iblis yang membimbingmu, menemukan tempat di jurang darah murni bergantung pada keberuntungan. Oleh karena itu, tujuan Sunan saat ini adalah untuk menemukan seorang pemandu. Kue-kue. Tiba-tiba, jeritan melengking terdengar dari kejauhan. Sunan mengamati dengan saksama dan melihat beberapa monster ganas terbang ke arah mereka. Itu adalah iblis yang sekilas tampak seperti burung, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ia tampak seperti hibrida antara burung nasar dan manusia, dengan otot yang berkembang dengan baik dan sayap abu-abu yang besar. Mereka memiliki kepala seperti burung nasar dan leher yang tebal dan panjang. Monster berkepala elang. Sunan langsung mengenali iblis itu. Iglehet adalah jenis iblis tingkat rendah, yang biasanya ditemukan di Blood Abyss. Sunan menggelengkan kepalanya sedikit, agak kecewa. Setan tingkat rendah bukanlah orang yang baik untuk diajak berkomunikasi. Kecuali jika mereka adalah iblis tingkat rendah yang dijinakkan oleh iblis tingkat tinggi dan digunakan sebagai pelayan, sebagian besar iblis tingkat rendah tidak memiliki apapun selain membunuh dan memakan dalam pikiran mereka, dan lebih mirip binatang buas daripada hewan liar. Kekuatan tempur monster berkepala elang itu hanya sedikit lebih baik daripada seorang murid penyihir tingkat 2. Sunan bahkan tidak perlu mengucapkan mantra. Dia hanya menjentikkan jarinya, menembakkan petir yang menyebabkan kepala monster berkepala 3 itu meledak. Mayat tanpa kepala itu bergoyang di udara sesaat sebelum jatuh langsung ke tanah. Tanpa melirik mayat itu sedikit pun, Sunan terus terbang ke depan, sekaligus memperluas persepsi mentalnya untuk mencari tanda-tanda kehidupan di area sekitarnya. Setelah menguasai hukum gravitasi, Sunan mendapati bahwa persepsi mentalnya jauh lebih tajam dan luas daripada sebelumnya. Persepsi spiritualnya, yang awalnya ia pancarkan, seperti jatuh ke dalam air. Semakin jauh ia melangkah, semakin besar hambatannya. Namun, persepsi spiritual yang dipancarkannya kini tampak menyebar kemana-mana, menjangkau sangat jauh.
Sunan menduga bahwa karena dia telah menguasai hukum-hukumnya dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang asal-usul alam tersebut, dia jadi kurang tertolak oleh alam itu. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, dia dapat mencakup radius 4 atau 500 km, secara akurat menemukan bentuk kehidupan tersebut, dan secara kasar memperkirakan tingkat kekuatannya berdasarkan aura energinya. Jika demikian, ketika aku memperoleh kendali yang cukup dalam atas hukum-hukum tersebut, akankah aku mampu merasakan kekuatan kehidupan seluruh alam semesta hanya dengan sebuah pikiran? Sunan tiba-tiba mendapat ide yang aneh. Dugaan ini mungkin bukan sekadar angan-angan. Meskipun dia tidak memahami dengan jelas jalur spesifik untuk kemajuan setelah menjadi penyihir roh sejati, dia samar-samar pernah mendengar bahwa hal itu tampaknya terkait dengan kehendak alam tersebut. Kehendak suatu alam dapat dikatakan sebagai inti dan penguasa alam tersebut, yang mengendalikan segala sesuatu di seluruh alam itu. Mendeteksi tanda-tanda kehidupan adalah hal sepele bagi kehendak pesawat. Jika dia bisa mengendalikan kehendak sebuah pesawat, dia mungkin bisa mengambil nyawa makhluk hidup apapun dari jarak ribuan kilometer hanya dengan sebuah pikiran. Namun, itu masih jauh. Saat ini, tujuan utamanya adalah untuk naik ke level penyihir roh sejati. Sambil menggelengkan kepala, Sunan mengumpulkan pikirannya dan melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, dia menemukan targetnya. Di padang gurun yang tandus, dua kelompok iblis terlibat dalam pertempuran sengit. Salah satu pihak terdiri dari lebih dari 30 centaur. Monster-monster ini memiliki tubuh kekar seperti kuda, serta lengan dan wajah yang pucat seperti manusia. Tubuh bagian atasnya pucat dan berlumuran darah, mengeluarkan nanah. Tanduk tebal menonjol dari dahinya. Ia mengenakan baju zirah lengkap yang rumit, dengan beberapa helai rambut pendek dan kaku mencuat dari celah-celah baju zirah. Ia memancarkan aura kekerasan dan ganas serta tampak seperti makhluk berbahaya. Setan kavaleri besi. Sunan mengangkat alisnya. Setan berbaju besi adalah makhluk yang terlahir untuk berperang, dan bahkan di antara setan-setan yang gemar berperang, mereka terkenal sebagai petarung yang mengamuk. Para iblis berbaju besi umumnya memiliki kekuatan tempur setara dengan ksatria legendaris, menjadikan mereka pasukan kavaleri berat favorit di antara banyak penguasa iblis. Lawan mereka saat ini adalah sekelompok ratusan iblis dari berbagai jenis. Sunan meliriknya dan langsung mengenali beberapa jenis iblis, termasuk iblis kera, iblis banteng raksasa, iblis roh jahat, dan iblis tengkorak raksasa. Yang mengejutkannya, pemimpin kelompok iblis ini ternyata adalah seorang sucubus. Dia berdiri di bagian paling belakang medan perang, sayap kelelawar hitamnya yang besar terlipat, menutupi seluruh tubuh bagian atasnya seolah-olah untuk melindunginya dari matahari, hanya memperlihatkan wajahnya yang menawan dan cantik. Lekuk pinggang dan punggungnya yang indah sangat menarik perhatian, dan pahanya yang terbuka tampak penuh dan bulat dengan kulit yang halus dan tanpa celah. Ujung ekor berwarna merah menyala, menyerupai ujung cambuk, mengintip dari bawah sayap dan menempel di bagian dalam paha, membuat kulit tampak lebih putih dan lebih mirip giok. Dia juga memegang cambuk merah panjang di tangannya, dan sesekali dia akan menjentikkan pergelangan tangannya, dan seberkas api hitam akan muncul dari cambuk itu, seketika menyebar hingga ratusan meter dengan suara yang menusuk telinga, dan membuat iblis kavaleri besi meraung kesakitan. Meskipun memiliki jumlah sucubi yang lebih banyak, kekuatan individu mereka jauh lebih rendah daripada iblis berbaju besi, dan seiring waktu, mereka pasti jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Sunan mengamati sejenak, hingga para iblis di pihak sucubus menderita banyak korban dan hampir musnah, sebelum dia mencabut mantra tembus pandangnya dan muncul kembali. Sosok yang muncul entah dari mana itu mengejutkan kedua iblis tersebut. Sebelum mereka sempat bereaksi, cahaya perak yang menyilaukan menerobos udara dan langsung menembus kepala semua iblis kavaleri besi. Dalam sekejap, lebih dari 20 iblis kavaleri besi jatuh ke tanah tanpa suara, mati dan berubah menjadi mayat. Pemandangan ini membuat para iblis, yang nyaris lolos dari kematian, terpaku di tempat. Setelah beberapa saat, iblis yang selamat itu tampaknya tersadar dan mulai berteriak-teriak tanpa arti. Salah satu iblis kera bahkan menatap Sunan dengan permusuhan, seolah ingin menyerang. Sunan melihat ini, tersenyum kecut, dan tidak terkejut. Konon, iblis pada dasarnya bersifat kacau, dan mereka tentu tahu betapa menakutkannya makhluk yang mampu memusnahkan lebih dari 20 iblis berbaju besi. Menyerangnya sama saja dengan mencari kematian. Meskipun begitu, mereka tetap tidak bisa mengendalikan naluri membunuh mereka dan ingin menyerang. Untungnya, salah satu iblis yang selamat masih waras. Patah. Sucubus itu mengangkat tangannya dan mencambuk tanpa arah. Diam, teriaknya. Para iblis yang gelisah itu langsung terdiam, melirik sucubus dengan penuh ketakutan. Sunan mengangguk diam-diam. Inilah mengapa dia memilih untuk membantu sucubus tersebut. Sucubi tidak dianggap sebagai iblis tingkat tinggi di Blood Abyss, tetapi mereka adalah perantara yang sangat baik. Mereka tidak kuat dalam pertempuran dan hanya dapat bertahan hidup di Blood Abyss dengan menyenangkan dan menjilat para iblis berpangkat tinggi. Oleh karena itu, sucubi tidak menikmati pembunuhan tanpa tujuan. Mereka lebih suka menggunakan kecantikan dan pesona mereka yang memukau untuk memikat lawan dan menjerumuskan target mereka ke dalam korupsi. Dibandingkan dengan iblis lain yang pikirannya hanya dipenuhi dengan keinginan membunuh, sucubus jelas merupakan pemandu yang tepat. Sunan menduga bahwa iblis-iblis ini pasti berasal dari faksi Raja Iblis.
Sucubus di hadapan mereka tidak memiliki kekuatan hidup yang kuat, namun ia mampu menekan iblis-iblis ini dan menanamkan rasa takut pada mereka, yang hanya bisa disebabkan oleh otoritas yang terpancar dari Raja Iblis. Setelah menaklukkan para pengikut iblisnya, Sucubus itu langsung memasang senyum menawan. Dengan mata berbinar, Sunan berkata dengan genit, "Terima kasih atas bantuanmu, penyihir. Bagaimana kami bisa membalas budimu?" Sucubi adalah ahli dalam memanipulasi pikiran dan ilusi, dan persepsi mereka jauh lebih tajam daripada iblis tingkat rendah. Sejak pertama kali melihat Sunan, dia merasakan aura unik seorang penyihir yang terpancar darinya. Bahkan di jurang berdarah tempat pembunuhan terjadi terus-menerus, para penyihir termasuk di antara kelompok yang tidak boleh mudah diprovokasi. Siapa yang tahu kekuatan apa yang berada di balik penyihir yang datang ke jurang darah, apalagi penyihir itu sendiri juga memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan penguasa iblis yang perkasa pun tidak akan memprovokasi seorang penyihir kecuali kepentingannya dipertaruhkan. Aku butuh sungai darah, dan kebetulan aku butuh pemandu. Jiangsu Selatan langsung ke intinya. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu berpura-pura berteman dengan Sucubi. Itu mudah. Sucubus itu mengedipkan mata padanya. Tempat yang akan kita tuju kebetulan melewati sungai darah. Penyihir, kau bisa ikut bersama kami. Sunan mengabaikan godaan Sucubus itu. Dengan sekali gerakan pergelangan tangannya, sebuah kristal jiwa kecil muncul di telapak tangannya. Cahaya yang mempesona dan indah serta aura spiritual yang kaya seketika menarik perhatian semua iblis. Mata para iblis tingkat rendah ini menunjukkan keserakahan yang tak terselubung, dan mereka sangat ingin bertindak. Seandainya bukan karena pengekangan Sucubus, mereka pasti sudah menyerbu untuk merebutnya. Ini adalah hadiahmu karena telah memimpin, kata Sunan. Meskipun hanya kristal jiwa kecil, namun tetap sangat berharga bagi iblis tingkat rendah hingga menengah. Namun, Sucubus itu sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan. Sebaliknya, matanya sedikit berkedip. Penyihir dikenal karena berpegang teguh pada prinsip pertukaran setara. Penyihir di hadapanku ini tentu tidak akan menawarkan kristal jiwa sebagai pembayaran cuma-cuma. Pasti akan ada beberapa syarat yang berat. Benar saja, Sunan kemudian berkata dengan tenang, "Mari kita menandatangani perjanjian jiwa." Sunan tentu saja tidak cukup bodoh untuk mempercayai kata-kata iblis. Sekalipun pihak lain adalah Sucubus, dan tampak cukup pragmatis. Namun dia tetap tidak akan lengah. Siapa tahu Sucubus ini akan membawanya ke wilayah penguasa iblis atau iblis besar, dan menjadikannya santapannya. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya menandatangani kontrak jiwa. Di bawah tatapan tajam Sunan, Sucubus itu dengan cepat kembali tenang dan terkekeh. "Baiklah, aku akan melakukan apa yang dikatakan penyihir itu." Kedua pihak dengan cepat menandatangani perjanjian jiwa, yang isinya menyatakan bahwa Sucubus akan membantu Sunan menemukan sungai darah dan tidak akan melakukan hal yang merugikan dirinya. Di sisi lain, Sucubus menerima kristal jiwa sebagai hadiah. Suasana langsung menjadi rileks setelah kontrak ditandatangani. Tanpa menunda, kelompok itu, para iblis, memulai perjalanan mereka. Sucubus itu berjalan ke sisi Sunan, tubuhnya yang lembut mencondongkan tubuh lebih dekat, dan aroma yang kaya dan memikat segera menyelimuti Sunan. "Untuk apa kau pergi ke sungai darah, penyihir?" Ekspresi Sunan tetap tidak berubah, lihatlah pemandangannya. Sucubus itu berhenti sejenak, lalu mengerutkan bibirnya. Sungai darah bukanlah tempat yang baik. Tidak hanya mengumpulkan sejumlah besar jiwa jahat, tetapi airnya juga memiliki efek mengikis daging dan melahap jiwa. Bahkan iblis pun tak berani mendekati sungai darah. Orang aneh macam apa yang mau pergi ke sana untuk melihat pemandangan? Ini jelas seorang penipu. Melihat bahwa Sunan tidak berniat untuk mengatakan lebih banyak, Sucubus itu dengan bijak menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut dan malah mengobrol dengan Sunan tentang topik lain sambil tersenyum. Sunan dengan senang hati melakukannya, dan secara halus menanyakan tentang situasi Sue Yuan baru-baru ini, seolah-olah untuk memperluas pengetahuannya. "Waktu berlalu begitu cepat saat kami mengobrol. Selama waktu ini, kelompok iblis kadang-kadang bergerak ke kiri dan kadang-kadang ke kanan, bergeser bolak-balik, dan bahkan pernah berputar 90 derajat. Secara logika, ini adalah dataran yang luas. Meskipun ada beberapa puncak dan jurang yang dalam, namun tidak menimbulkan hambatan, jadi kita seharusnya tidak berjalan seperti ini. Namun pada kenyataannya, ini adalah cara unik untuk menemukan jalan yang merupakan ciri khas dari Blood Abyss. Blood Abyss penuh dengan kekacauan, tetapi juga menganugerahi makhluk asli, termasuk iblis, dengan kemampuan untuk merasakan arah. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang luar. Setiap tahun, banyak orang luar dengan gegabah memasuki jurang darah, hanya untuk tersesat di hutan belantara dan mati kelaparan dan kehausan karena mereka tidak memiliki makhluk asli untuk membimbing mereka. Sekalipun mereka memiliki cukup makanan dan air, mereka tetap akan mati kelelahan akibat serangan iblis yang tiada henti. Di antara mereka terdapat banyak individu kuat di tingkat penyihir. Setelah berjalan kaki selama kurang lebih 10 jam melintasi padang gurun yang panas dan tandus, terus-menerus mengubah arah, Sunan akhirnya tiba di tujuannya. Di bawah langit yang suram, sungai darah yang panjang dan berliku melintasi padang belantara, seolah membelah hamparan luas dengan pisau, darah yang mengalir membentang hingga ke cakrawala. Sungai berwarna merah darah mengalir perlahan dan tenang, kecepatannya tak berubah selama ribuan tahun. Ribuan hantu mengapung dan tenggelam di ombak, mulut ternganga, mengeluarkan ratapan pilu tanpa suara, hanya untuk ditelan oleh ombak berikutnya. Itulah sungai darah.
Sucubus itu berbicara dengan suara rendah, tatapannya ke arah sungai berwarna merah darah dipenuhi kecemasan dan sedikit rasa takut. Bab 305. Sungai darah berkelok-kelok dan berliku-liku, dengan banyak anak sungai, yang konon tersebar di seluruh jurang darah. Berdiri ribuan meter jauhnya dari sungai darah, Sunan dapat merasakan aura darah dan kejahatan yang sangat kuat. Tidak heran ada begitu banyak roh jahat di sungai darah. Sunan menatap air sungai yang berwarna merah darah itu, merasa takjub melihatnya. Dengan aura kejahatan yang begitu kuat, jiwa biasa yang jatuh ke sungai darah kemungkinan besar akan berubah menjadi roh jahat dalam sekejap. Baiklah kalau begitu, penyihir, kami pamit. Sucubus itu tersenyum pada Sunan, dan melihat bahwa Sunan hanya mengangguk sedikit, ia berhenti menggodanya dan berbalik untuk pergi bersama para iblis. Tubuh Sunan terangkat dari tanah dan terbang menuju sungai darah. Ketika dia tiba di atas sungai darah, hantu-hantu di sekitarnya bergegas maju seperti serigala lapar yang telah melihat mangsanya, mengeluarkan lolongan tajam dan menusuk, serta mengulurkan cakar mereka, yang menyerupai cakar binatang buas, untuk menangkapnya. Namun, sedetik kemudian, tekanan tak terlihat turun dari Enta Eodi, dan hantu-hantu yang berkerumun di sekitar tiba-tiba jatuh ke sungai seolah-olah mereka telah dihantam keras oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Mereka berjuang mati-matian, tetapi tidak mampu menembus tekanan untuk keluar dari sungai. Bahkan permukaan sungai yang semula bergejolak pun tampak tertahan, tiba-tiba menjadi datar dan sedikit tenggelam, membentuk kontras yang mencolok dengan permukaan sungai yang bergejolak di sisi yang lebih jauh. Sunan mengangguk diam-diam. Manipulasi gravitasi, yang dijiwai dengan kekuatan hukum, bahkan dapat berpengaruh pada roh jahat yang tak berwujud. Dengan sebuah pikiran, Sunan melepaskan penekan gravitasi dan mengeluarkan sebuah permata dari cincin spasialnya. Lalu dia mengarahkan tangannya ke kehampaan, dan tiba-tiba muncul rune emas misterius yang tak terhitung jumlahnya, saling berjalin membentuk susunan magis yang menghilang ke dalam permata tersebut. Seketika itu, batu permata itu bersinar terang, dan roh-roh jahat yang telah terbebas dari tekanan dan sedang memperlihatkan taring dan cakarnya untuk menerkam, seketika ditarik oleh kekuatan tak terlihat, terbang tanpa sadar menuju batu permata itu dan menghilang ke dalamnya. Secercah cahaya perak muncul dari tengah batu permata itu, dan seiring semakin banyak roh jahat yang masuk, cahaya itu terus meluas dan membesar, akhirnya mewarnai seluruh batu permata dengan warna perak yang menakjubkan. Dan begitulah, kristalisasi jiwa tercipta. Sunan mengambil permata itu, memeriksanya dengan saksama, dan menemukan bahwa tingkat kristal jiwa tersebut telah mencapai tingkat menengah. Ini sudah merupakan kristal jiwa tingkat tertinggi yang dapat dibuat menggunakan jiwa biasa. Untuk membuatnya lebih tinggi lagi, seseorang perlu menggunakan jiwa legendaris atau bahkan jiwa tingkat penyihir. Blood River mungkin tidak memiliki banyak hal lain, tetapi ia memiliki persediaan jiwa yang tak habis-habisnya, menjadikannya perpustakaan sumber daya tak terbatas untuk menciptakan kristal jiwa. Satu-satunya masalah adalah kristal jiwa yang diciptakan menggunakan jiwa sungai darah tercemar oleh aura jurang darah dan harus dimurnikan sebelum dapat digunakan. Biaya pemurnian hampir setara dengan biaya pembelian kristal jiwa dengan level yang sama. Kedua faktor tersebut saling meniadakan, sehingga pembuatan kristal jiwa menggunakan jiwa sungai darah menjadi kurang hemat biaya. Namun, ini bukanlah masalah bagi wilayah selatan Jiangsu. Mensintesis kubus Rubik dapat menyelesaikan masalah pemurnian aura jurang darah dengan sempurna, dan juga tanpa biaya. Jika di masa mendatang kita membutuhkan lebih banyak kristal jiwa, kita bisa mempertimbangkan untuk membeli persediaan langsung di sini. Mengesampingkan dulu gagasan untuk menciptakan kristal jiwa, Sunan mulai mencari di sepanjang sungai darah. Dia tidak tahu waktu pasti ketika menara lonceng surgawi menyergap Ratu Laba-Laba, hanya saja kemungkinan besar terjadi belum lama ini. Awalnya, menggunakan boneka tingkat penyihir untuk pencarian akan menjadi pilihan terbaik, karena boneka kebal terhadap serangan mental dan jiwa serta dapat melawan roh jahat sungai darah. Namun, Sunan khawatir boneka-boneka itu akan ditemukan oleh menara lonceng roh bintang atau Ratu Laba-Laba, yang hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Jadi dia harus meninggalkan ide ini dan mencarinya sendiri. Ini agak canggung, tetapi ini adalah pendekatan teraman saat ini. Lagi pula, targetnya adalah para dewa dan penyihir roh sejati. Jika seseorang ingin menjadi burung oriole yang memikat belalang sembah dan jangkrik, ia tidak akan pernah bisa terlalu berhati-hati. Dengan menyembunyikan energi dan auranya, Sunan merapal mantra tembus pandang tingkat tinggi pada dirinya sendiri dan mulai mencari dengan cepat di sepanjang sungai darah. Jurang darah sangat luas dan tak terbatas, dan sungai darah yang mengalir di dalamnya juga tak berujung, seolah-olah tanpa akhir. Terlebih lagi, sungai ini memiliki banyak anak sungai. Bahkan dengan kecepatan penyihir kristalisasi tingkat 3, akan menjadi angan-angan belaka untuk menjelajahi semua aliran utama dan anak sungai-sungai darah dalam waktu kurang dari setengah tahun. Selama lebih dari 10 hari berturut-turut, tidak ada panen di Jiangsu Selatan. Saat ia ragu-ragu apakah akan mencari kota iblis, menyusup ke sana untuk mengumpulkan informasi, dan melihat di mana sungai darah baru-baru ini menunjukkan aktivitas yang tidak biasa, ia akhirnya merasakan energi yang kuat dan dahsyat meletus dari kejauhan. Itu adalah energi yang sangat familiar baginya, mirip dengan versi sederhana dari tungku elemen di menara penyihir cahaya bintang, hanya saja dalam skala yang jauh lebih besar. Akhirnya tiba juga. Mata Sunan berbinar. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menekan kegembiraan batinnya dan melesat menuju arah ledakan energi tersebut. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak lebih dari 100 km.
Sungai berwarna merah darah yang monoton di pandangan kita akhirnya mulai berubah. Di sungai darah yang dipenuhi roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, sebuah zona hampa dengan radius 20 atau 30 km tiba-tiba muncul entah dari mana, tanpa ada roh jahat sama sekali. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menakutkan, semua roh jahat itu mati-matian berusaha keluar, ingin menjauh dari kehampaan. Mereka hampir berdesakan, tubuh mereka saling tumpang tindih, menatap langit dengan ketakutan. Sebuah pusaran perak raksasa muncul di langit yang berkabut pada waktu yang tidak diketahui. Sebuah kota terapung yang megah perlahan muncul dari pusaran perak. Itu adalah kota raksasa yang terdiri dari bangunan-bangunan tak terhitung jumlahnya dengan ketinggian yang bervariasi. Tidak ada tembok kota di tepi terluar, dan garis besar kompleks bangunan dapat terlihat dengan jelas. Di bagian bawah kota terdapat puncak gunung terbalik dengan ujung runcingnya mengarah ke bawah, menopang kota dan menggantungkannya tinggi di langit. Yang lebih mencolok lagi adalah bola cahaya mirip matahari di langit di atas pusat kota, yang memancarkan lingkaran cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh kota. Kota matahari yang berkobar. Tatapan Sunan sedikit menyipit. Kota-kota terapung para penyihir roh sejati sebagian besar memiliki gaya khas masing-masing individu. Pada dasarnya, Anda dapat mengetahui identitas pemilik kota terapung hanya dengan melihat penampilannya. Sebagai contoh, kota Blazing Sun di hadapan kita adalah milik Gaun Sharp, salah satu anggota Dewan Menara Jam Protos. Di balik kota matahari terik, terdapat ratusan menara penyihir dan puncak pemburu dewa yang tak terhitung jumlahnya. Yang terakhir adalah artefak perang yang unik untuk Menara Jam Protos. Sungguh pertunjukan yang megah. Sunan menghela napas kagum. Namun setelah dipikir-pikir lagi, itu cukup normal. Lagi pula, Menara Lonceng Surgawi sedang berurusan dengan Ratu Laba-Laba kali ini, jadi tidak berlebihan untuk menanggapinya dengan serius. Tepat saat itu, ekspresi Sunan berubah, dan dia menoleh ke seberang tepi sungai darah. Tatapannya melintasi dataran yang diselimuti kabut hijau tipis, dipenuhi retakan yang saling bersilangan, menyemburkan api dan gas beracun ke udara, dan berakhir di tepi yang berjarak ribuan meter. Bebatuan dan daratan di sana telah lenyap pada suatu titik, digantikan oleh kehampaan hitam yang sangat dalam dan tak tertandingi. Jutaan helai benang sutra laba-laba menjalin jaring laba-laba yang sangat luas, mengambang di kehampaan. Di tengah jaring laba-laba, sebuah benteng besar berbentuk laba-laba berjongkok dengan tenang, 8 anggota tubuhnya bertumpu pada sutra, menopang tubuhnya yang berat tanpa menunjukkan tanda-tanda akan tenggelam. Benda ini seluruhnya terbuat dari baja dan memiliki kilau logam yang dingin. Jaring ajaib lubang dalam. Ekspresi Sunan berubah serius. Jaring iblis lubang dalam adalah kerajaan ilahi Ratu Laba-Laba. Benteng berbentuk laba-laba yang bertengger di jaring laba-laba itu adalah istana Ratu Laba-Laba. Konon, Ratu Laba-Laba sering memanipulasi benteng laba-labanya untuk berkeliaran di sepanjang jaring, berpatroli di wilayahnya seperti laba-laba sungguhan. Makhluk apapun yang berani memasuki istana itu tanpa izin dari Ratu Laba-Laba akan terjebak dalam jaring laba-laba, kehilangan kekuatannya, dan mati. Baik mantra terbang maupun teleportasi tidak akan berpengaruh dalam jangkauan jaring tersebut. Saat kota matahari yang menyala muncul, Ratu Laba-Laba menyadari bahwa kota itu datang untuknya, dan tanpa ragu-ragu, dia muncul dan memanggil kerajaan ilahinya. Saat jaring magis dari jurang yang dalam itu dengan cepat mengikis belut abis, lingkungan sekitarnya dengan cepat berubah, secara bertahap berubah menjadi jaring laba-laba dan menyebar dengan cepat menuju kota matahari yang berkobar. Berdengung. Suara dengung aneh terdengar dari pancaran matahari di atas kota matahari yang berkobar, dan sebuah lingkaran cahaya menyala tiba-tiba muncul dari pusat pancaran tersebut, menyebar ke segala arah. Saat menyentuh lingkaran cahaya, erosi jaring sihir lubang dalam itu dengan cepat berhenti dan bahkan secara bertahap surut, mundur ribuan meter sebelum tren surut tersebut terhenti. Cahaya sumber roh bintang. Mata Sunan sedikit berkedip. Sebagai faksi penyihir yang telah membunuh dewa terbanyak di multiverse, Menara Lonceng Surgawi secara alami memiliki banyak keahlian unik dalam berurusan dengan para dewa. Star Spirit Soulslide adalah salah satunya. Hal itu dapat melemahkan kekuatan kerajaan ilahi, mengurangi manfaat yang diberikan kerajaan ilahi kepada para dewa dan mereka yang berdoa, serta sangat meningkatkan tingkat keberhasilan membunuh para dewa. Pilihan Ratu Laba-Laba untuk menjadikan jurang darah sebagai tempat persembunyiannya sangat mengurangi kemungkinan ditemukan oleh musuh, tetapi juga memiliki kekurangannya. Artinya, di jurang darah tempat hukum-hukumnya kacau, kekuatan kerajaan ilahi akan melemah. Gabungan penindasan Blood Abyss dan Star Spirit Soulslide tanpa diragukan lagi mengurangi kekuatan Deep Pit Demon Network ke tingkat terlemahnya sepanjang sejarah. Gemuruh. Kota terapung yang tinggi di langit itu mulai bergerak, seperti binatang buas raksasa, terbang menuju arah jaring sihir jurang yang dalam dengan raungan yang teredam. Seberkas cahaya, yang dipenuhi dengan rune emas yang padat, menyebar, memancarkan cahaya kemasan samar pada menara penyihir dan puncak pemburu di sekitarnya. Dalam sekejap, tampak seolah-olah jaring emas raksasa muncul di langit, misterius namun megah. Selain memiliki kemampuan tempur yang sangat kuat, kota-kota terapung juga dapat memberikan peningkatan kemampuan pada ciptaan perang yang menyertainya, sehingga sangat meningkatkan kekuatan tempur pasukan. Inilah mengapa kota terapung dianggap sebagai ciptaan alkimia terkuat di dunia sihir. Saat pasukan penyihir berbaris, jaringan sihir lubang dalam juga bergejolak. Laba-laba yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar dari setiap sudut jaring ajaib itu. Tidak semuanya laba-laba sungguhan. Lebih sering, mereka adalah iblis yang muncul dalam wujud ini.
Laba-laba diperlakukan dengan baik di lubang terdalam jaring ajaib. Setan yang berubah bentuk menjadi laba-laba akan mengalami peningkatan kekuatan tertentu. Aturan serupa juga muncul di tanah tandus yang sebagian terintegrasi dengan jaringan sihir lubang dalam. Laba-laba yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari jaring lubang yang dalam seperti gelombang pasang, seolah tak berujung. Lautan laba-laba yang menakutkan itu terus bergerak maju tanpa henti, anggota tubuh mereka yang bersegmen secara ritmis menghantam tanah dengan suara berderak, seolah-olah sebagai pembukaan sebuah pesta besar. Pada saat yang sama, golem-golem yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kota matahari terik dan menara penyihir, menyerbu maju dengan mengancam. Kedua pihak bertabrakan seperti arus deras, dan pertempuran sengit meletus dalam sekejap. Pada saat yang sama, menara penyihir yang menjulang tinggi di langit juga bergerak. Ribuan menara sihir secara bersamaan melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, meng-overwhelming kawanan laba-laba. Kemanapun cahaya keemasan itu lewat, kawanan laba-laba bahkan tidak sempat berteriak sebelum langsung menguap dan menghilang. Setelah rentetan tembakan yang terkonsentrasi, area kosong yang luas langsung muncul di tengah kerumunan laba-laba yang semula padat. Namun, tak lama kemudian lebih banyak laba-laba menyerbu maju, mengisi kekosongan, dan tanpa takut menyerbu menara penyihir. Mendesis. Menara sihir memasuki mode tembak bebas, dengan pancaran cahaya keemasan yang melesat keluar dan mendarat tepat di lautan laba-laba. Bahkan menara sihir dari menara penyihir kecil pun berada di luar kemampuan para pemanggil laba-laba ini yang paling tinggi berada di level legendaris cincin keempat. Menara sihir di menara penyihir berukuran sedang bahkan lebih ampuh. Cahaya keemasan menyapu mereka, dan ratusan laba-laba berubah menjadi abu. Mendesis. Tiba-tiba terdengar suara melengking yang tajam. Seekor laba-laba raksasa, sebesar gunung dan diperkirakan setinggi 100 meter, menyerbu dengan ganas dari kejauhan, menghancurkan segala sesuatu di jalannya, termasuk laba-laba dan golem lainnya, membuat mereka terpental dan meledak menjadi awan kabut darah. Mereka bergegas cepat menuju puncak pemburu dan menara penyihir, mengangkat kedua kaki mereka yang tajam dan berkilauan tinggi-tinggi untuk menusuk ke bawah. Laba-laba raksasa ini jauh lebih kuat daripada pemanggil laba-laba lainnya. Masing-masing memiliki kekuatan setara penyihir. Tembakan artileri dari Hunter's Peak dan Wizard's Tower hanya meninggalkan luka besar seukuran baskom pada laba-laba raksasa ini, yang dapat diabaikan dibandingkan dengan ukuran mereka yang sangat besar. Dengan bergabungnya laba-laba raksasa ke dalam pertempuran, momentum menara jam Protoss langsung tertekan. Mengabaikan laba-laba raksasa, kota matahari terik, yang membawa lebih dari 10 menara penyihir terbesar, langsung memasuki jaring sihir yang dalam, menuju istana laba-laba di pusat jaring tersebut. Tiba-tiba, sosok-sosok gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekeliling mereka. Mereka adalah makhluk-makhluk berlumpur yang berbau busuk. Mereka menjulurkan 8 tentakel yang kuat, dan sebuah bola mata berwarna merah darah tertanam di tubuh mereka, memancarkan aura kejahatan yang kuat. Setan pelebur lilin. Kelompok paling elit dari jaringan sihir doa di lubang dalam. Di dunia para dewa, mereka yang berdoa adalah bagian dari kerajaan ilahi. Setelah kerajaan ilahi lenyap, semua orang yang berdoa akan menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan seorang pun. Sebaliknya, kematian orang yang memohon pertolongan melemahkan kerajaan ilahi. Semakin banyak penghasut yang mati, semakin para kerajaan ilahi melemah, dan kekuatan para dewa akan terpengaruh karenanya. Menghadapi iblis pelebur lilin yang menyerbu dari segala arah, menara-menara penyihir yang mengelilingi kota matahari terik akhirnya bereaksi, melepaskan sinar pulsa satu demi satu. Sinar-sinar yang tak terhitung jumlahnya saling berjalin membentuk jaring kematian, menghancurkan iblis pelebur lilin yang mendekat menjadi ketiadaan. Berdengung. Kota matahari terik, yang dilindungi oleh menara penyihir, akhirnya bergerak. Bola matahari di atas kota terapung itu tiba-tiba bersinar terang, dan dalam sekejap berikutnya, ia memancarkan sinar ungu kebiruan tebal yang menembus kehampaan dan melesat menuju istana laba-laba. Kemanapun sinar itu lewat, riak-riak besar muncul di kehampaan, bahkan mendistorsi ruang itu sendiri. Meriam pulsa superkonduktor kristal ajaib. Sunan, yang diam-diam mengamati dari kejauhan, tiba-tiba berseri-seri. Bersambung,